Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz yang disusun oleh Syekh Abdul Adim Al-Badawi hafizahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada bab tentang ar-riba. Di antara pembahasan yang dimasukkan oleh al-muallif hafizahullah di dalam Kitabul Buyu', kitab tentang jual beli, adalah ar-riba. Riba. Langsung saja kita masuk pada penjelasan dari al-muallif hafizahullah taala. Ar-riba ta'rifuhu. Definisinya, pengertiannya. Ar-riba maqsurun, riba dengan isim maqsur, yaitu yang berakhiran dengan alif lazimah, riba. Wa huwa min raba yarbu. Dia diambil dari fi'il raba yarbu. Fayuktabu bil alif, maka ditulis dengan alif. Ini dalam penulisan bahasa Arab ya. Ar-riba diakhiri dengan alif lazimah yang dikenal dengan alif atau isim maksur. Wa aslur riba, dan asal makna dari riba adalah az-ziyadah, tambahan. Jadi secara bahasa riba itu artinya tambahan. Imma fi nafsi syai'i, tambahan ini bisa pada sesuatu itu sendiri. Jadi sesuatu itu sendiri yang bertambah. Kaqaulihi ta'ala, semisal firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hajj ayat yang kelima. Allah berfirman, وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. Yang artinya, dan engkau melihat bumi itu kering, maka ketika kami turunkan di atasnya air, ihtazzat warabat, maka akan semakin kuat dan tumbuh, atau semakin tumbuh dan bertambah. Ya, jadi robat. Ya, ini kan ada taknya, iya, dalam bahasa Arab. Tak itu adalah tak ta'nits yang menunjukkan mu'annas. Roba, robaya, robau, robat. Nah, kalau kita tasrif seperti itu. Tadi sudah kita sampaikan, riba itu dari kata roba yarbu. Roba sendiri kalau ditasrif ya seperti itu. Robat artinya bertambah
Artinya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bumi yang kering ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan air hujan, maka bumi itu akan tumbuh dan bertambah. Apanya? Tanaman-tanamannya. Tanaman yang ada di bumi itu setelah terkena air hujan atas izin Allah maka akan tumbuh dan bertambah. Wa ambatat min kulli zaujin bahij, dan akan menumbuhkan dari segala sesuatu yang indah. 6. Jadi ada kalanya riba itu tambahan pada sesuatu sendiri. Sesuatu itu bertambah dinamakan riba. Wa imma fi muqabalatin, atau tambahan itu dengan yaitu ganti, ya, timbal balik. Kadirhamin bidirhamain, seperti satu dirham ditukar dengan 2 dirham. Satu keping dirham yang kita miliki tidak bertambah, dia utuh seperti semua, tidak bertambah menjadi beberapa senti atau bertambah nilainya, tidak. Tapi ketika kita tukar dengan 2 dirham, maka di situ ada pertambahan. Ya. Nah, inilah makna riba secara bahasa. Intinya segala sesuatu yang bertambah, maka ini ada kaitannya dengan apa? Riba dalam segi bahasa, termasuk pembahasan kita ini. Dalam segi syariat, riba itu sangat kental sekali dengan pertambahan, ya. Utang awalnya sekian jadi tambah sekian. Nah, ini apa? Riba. Hukmuhu, hukumnya. Apa hukum riba? Berkata al-muallif hafidhahu ta'ala, ar-riba muharramun bil kitabi was sunnati wa ijma'il ummah. Riba itu haram, diharamkan dengan dalil kitab, sunnah, dan ijma'. Al-Quran, hadis, dan ijma', kesepakatan para ulama. Qala ta'ala, di antara dalil haramnya riba di dalam Al-Quranul Karim, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 278-279, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tuzlamun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba jika kalian orang-orang yang beriman. Maka apabila kalian tidak melakukannya, tidak meninggalkan riba, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Ya, bersiaplah kalian diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Dan apabila kalian bertaubat, maka kalian boleh mengambil harta pokok kalian, modal kalian. Kalian tidak akan menzalimi dan kalian pun juga tidak dizalimi. Maka ayat ini jelas menunjukkan bahwa Allah memerintahkan orang-orang yang beriman untuk meninggalkan riba. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba tidaklah mereka bangkit melainkan seperti bangkitnya orang yang kerasukan syaitan karena penyakit gila. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memperumpamakan, mempermisalkan orang yang memakan riba itu bangkitnya seperti orang kerasukan setan. Dan ini tentu saja bentuk penghinaan, bukan pujian. Sehingga apabila ada seseorang yang disifati sama dengan kerasukan setan, tentu ini melakukan
atau ini merupakan perbuatan dosa. Karena perbuatan setan itu tidak baik, wajib untuk ditinggalkan. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Ta'ala berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 276, Allah berfirman yang artinya Allah menghapus riba dan Allah menumbuhkan sedekah. Ya, Allah menghapus riba menunjukkan riba itu dilarang. Yang diperbolehkan adalah sedekah sosial. Nah, itu dalil-dalil dari Al-Qur'an. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 hal yang membinasakan, 7 dosa yang membinasakan. Qalu, para sahabat bertanya, wa ma hunna ya Rasulullah, apakah itu ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, asyirku billah, yang pertama syirik kepada Allah, wasihru, yang kedua sihir, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bilhaq, yang ketiga membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang benar, wa aklur riba, yang keempat makan riba. Nah, ini berarti termasuk di antara dosa besar yang membinasakan. Tepatnya yang urutan keempat. Adapun yang berikutnya wa aklu malil yatim, yang kelima makan harta anak yatim. Kemudian wa tawalli yaumaz zahfi, yang keenam melarikan diri dari medan pertempuran. Dan yang ketujuh wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita mukminah yang baik-baik yang menjaga dirinya berzina. 6. Adapun syahid atau inti pembahasan hadis yang terkait dengan bab kita adalah dosa besar yang membinasakan yang nomor 4 tadi, aklur riba. Taib. Hadis berikutnya, wa an Jabirin qala, dan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawaun. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba dan yang memberi makan riba, yang menjadi penulisnya, juru tulis, pencatatnya, dan 2 saksinya. Ya, mereka itu adalah sama-sama mendapat ancaman laknat. Karena apa? Mereka tolong menolong di dalam dosa dan permusuhan. Bukan hanya yang memakan dan memberi makan riba saja, yang menjadi saksi dan yang menulis riba pun juga mendapat ancaman laknat. Hadis berikutnya, wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-riba 73 baban, riba itu ada 73 pintu. Aisaruha, pintu yang paling ringan, mislu an yankihar rajulu ummahu, seperti seseorang menikahi ibunya sendiri. Bayangkan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, pintu riba yang paling ringan itu seperti seorang laki-laki menikahi ibu sendiri, dan menikahi ibu sendiri termasuk dosa besar. Maka dosa teringannya riba itu seperti dosa besar yang kita sebutkan dalam hadis ini, yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Lalu bagaimana dengan pintu riba yang di atasnya dan di atasnya? Ada 73. Ya, 63 afwan.
Ya, dalam hadis ini 73, dalam hadis yang lain 63. Yang ini semua menunjukkan banyaknya pintu-pintu riba. Bukan hanya satu macam, bukan hanya satu jenis, tapi banyak sekali jalur-jalur yang menuju ke dalam riba. Taib. Hadis berikutnya, wa an Abdullah bin Hanzalah 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abdullah bin Hanzalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dirhamu riba ya'kuluhu rajul wa huwa ya'lam ashaddu min 36 zaniyah. Kata Nabi SAW, satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang dalam keadaan dia mengetahuinya, maka itu lebih berat dosanya dibandingkan dengan 63 pezina. Ya, dosa zina saja sudah apa? Dosa besar. Lalu bagaimana kalau ada 63 pezina? 63 wanita pezina dikumpulkan, maka dosa mereka itu masih lebih ringan daripada satu dirham riba. Ya. Wa an Ibnu Mas'udin, hadis berikutnya dari Ibnu Mas'ud, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ma ahadun aktsara minar riba illa kana akibatu amrihi ila killatin. Tidaklah seseorang memperbanyak riba melainkan akhir dari urusannya adalah sedikit. Ya. Taib, hadis yang terakhir ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan balasan Allah Subhanahu wa taala bagi pemakan riba yang mungkin terjadi di dunia. Allah Subhanahu wa taala akan menghukum orang yang memakan riba lawan dari keinginannya atau berkebalikan dari tujuannya. Orang memakan riba ini tujuannya untuk memperbanyak harta. Gak ada orang yang melakukan transaksi riba ingin rugi, justru karena ingin untung, mengambil kesempatan dalam kesempitan, memanfaatkan hutang piutang yang ini merupakan urusan sosial sebagai ajang untuk mencari keuntungan. Yang namanya sosial itu sifatnya membantu, bukan malah memberatkan. Maka orang yang memakan riba tujuannya mau tidak mau ya urusan dunia, dia ingin mengeruk keuntungan. Ya, kalau dia memang ingin membantu, ya sosial, meminjami atau menghutangi tanpa adanya tambahan. Tapi kalau dia memanfaatkan kelemahan orang sehingga dia terpaksa menghutang, lalu kita berikan yaitu tambahan dari hutang yang ia pinjam, maka tentu ini adalah kezaliman dan murni ingin mengambil keuntungan di dalam kesempitan orang. Namun Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW justru menyebut orang yang banyak memakan riba, maka hasil akhirnya urusan perkaranya adalah qillah, sedikit. Ya, Allah a'lam bishawab, bisa jadi suatu ketika dia akan hancur hidupnya, atau habis hartanya, atau ujian-ujian lain yang menjadikan hidupnya berantakan, sehingga dia tidak punya apa-apa. Maka ini menunjukkan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah tidak berkahnya riba, bahkan justru menjerumuskan ke dalam kehancuran. Maunya dapat keuntungan yang banyak, justru Allah ya ancam dengan kehancuran. Taib. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah dalil-dalil yang disebutkan oleh al-mu'allif tentang haramnya riba. Jelas ya, ancamannya berat, perumpamaannya dengan dosa-dosa besar yang sangat jelas. Sekarang kita masuk pembahasan fikihnya. Aqsamuhu, macam-macamnya. War riba qismani, riba itu ada dua macam. Riban nasi'ah wa ribal fadl. Riba nasi'ah
dan riba fadl. Ya. Dan sengaja tidak diterjemahkan agar kita familiar dengan istilah yang disebutkan oleh para ulama kita. Nanti pengertiannya kita jelaskan dengan penjelasan yang insya Allah semoga bisa dipahami. Ya. Fa amma riba nasi'ah, adapun riba nasi'ah, fa huwa ziyadatul masyrutatu, yaitu adanya tambahan yang disyaratkan, allati ya'khudhuha ad-da'inu minal madini, yang diambil, diperoleh oleh orang yang menghutangi dari orang yang berhutang, nadhirat ta'jili, atas tambahan tempo, atas tambahan waktu pelunasan. Ini namanya riba an-nasi'ah. An-nasi'ah sendiri secara bahasa artinya tumbuh, berkembang. Kalau bahasa Jawanya ya mana. Tahu mana ya? Beranak. Karena apa? Kita minjemi 100.000, balik-balik dapat 110.000, atau jangankan 10, 100.000. Maka anak kita 100.000, uang kita 100.000 itu mana sewu. Nah itu namanya nasi'ah. Ya. Nah di dalam pembahasan yang disebutkan oleh al-muallif itu asalnya riba nasi'ah itu adalah tambahan karena adanya tempo. Misal hutang 1 juta, kapan dibayar? Bulan depan. Kalau sekiranya dibayar tepat waktu, bulan depan persis atau bahkan sebelum bulan depan, maka tidak ada tambahan. Tidak ada tambahan. Ini di zaman dahulu seperti itu. Nah, ketika sudah jatuh tempo, maka ditagih, mana bayar. Waduh, masih belum ada. Bayar sekarang atau saya beri tempo tapi ada ribanya. Jadi perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tambahan ini baru ada setelah orang yang berhutang tidak mampu membayar tepat waktu. Itu di zaman dulu gitu. Di zaman sekarang belum apa-apa sudah ditetapkan tambahan. Nah ini lebih jahat lagi. Baru ngutang nanti bunganya sekian ya. Meskipun bayar tepat waktu ya tetap ada bunganya, tetap ada ribanya. Kan gitu. Ya. Pinjam berapa? Pinjam 1 juta, ya sudah bayar bulan depan dengan bunga sekian persen. Jadi bayar tepat waktu sudah dikasih riba. Zaman dulu tidak. Riba ini ada karena yang bersangkutan tidak bisa membayar. Diberi pilihan, bayar sekarang, lunasi sekarang, atau saya beri tambahan waktu tapi ada bunganya, ada ribanya. Mau milih mana? Kalau bayar sekarang, sudah nggak ada riba. Ya, jadi lebih baik di zaman dulu kan. Kalau bayar tepat waktu, sudah nggak ada ribanya. Makanya disebutkan di sini, ya. Ya'khudhu hadda'inu minal madini nadhirat ta'jil. Orang yang berhutang mengambil tambahan itu dari orang yang berhutang. Orang yang menghutangi mengambil tambahan dari orang yang berhutang karena apa? Tambahan tempo waktu. Itu namanya riba apa? An-nasi'ah. Ya, jadi ada pertumbuhannya. Jadi uang itu bahasa Jawanya apa? Mana. Minjem 100.000, balik 101.000. Mau 1.000, mau 500, bahkan mau 100 rupiah itu riba. Taib, itu riba nasi'ah. Wa hadha an-naw'u muharramun bil kitabi was sunnati wa ijma'il ummah. Maka riba jenis ini haram
sesuai dengan dalil Quran, sunnah dan ijma'nya para ulama umat. Dan ini riba yang sering terjadi dalam masalah hutang piutang, dalam masalah kredit, dalam masalah cicilan. Ya. Nah, adapun yang kedua tadi apa? Riba fadl. Riba fadl. Fadl sendiri secara bahasa artinya ada kelebihan. Ya, kelebihan, keutamaan secara bahasa. Wa amma ribal fadl, adapun ribal fadl fahuwa bai'un nuqudi bin nuqud, yaitu jual beli atau dengan bahasa lain tukar menukar uang dengan uang, awit ta'ami bit ta'am, atau makanan dengan makanan, ma'az ziyadah, dengan adanya selisih tambahan. Contoh, uang 100.000 ditukar dengan uang 110.000. Ya. Atau makanan beras 5 kilo ditukar dengan beras 10 kilo atau 6 kilo. Tanpa memandang kualitas. Uang 100.000 lama, lecek, ditukar dengan 90.000 baru, maka ini riba. Riba apa namanya? Fadl. Riba fadl. Beras premium 5 kilo ditukar dengan beras biasa 6 kilo, maka ini riba. Namanya riba al-fadl. Wa huwa muharramun bis sunnati wal ijma', ini pun juga diharamkan berdasarkan dengan sunnah, hadis dan ijma'. Li'annahu dzari'atun ila riban nasi'ah, karena ini bisa menjadi sarana menuju riba nasi'ah. Taib. Nah, jadi sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, riba fadl ini ya kita mungkin sering menjumpai, tapi tidak seintens riba nasi'ah. Karena riba nasi'ah itu pokoknya dalam hutang piutang, cicil mencicil, apalagi pinjam meminjam, kredit. Nah, ini riba nasi'ah sangat kental. Adapun riba al-fadl itu biasanya terjadi dalam momen-momen tertentu, menjelang hari raya. Nah, ini ya, uang baru ditukar dengan uang lama. Ya. Nah, ini apa? Potensi riba al-fadl. Taib. Kemudian al-asnaful lati yahrumu fiha riba. Perhatikan, ini penting. Jenis-jenis yang diharamkan di dalamnya riba. Jenis-jenis yang diharamkan di dalamnya riba. Wala yajri riba illa fil asnafis sittatil mansusi 'alaiha fi hadzal hadis. Dan tidaklah berjalan riba itu, atau tidaklah masuk ke dalam riba kecuali dalam jenis-jenis yang 6, atau 6 jenis. 6 apa bahasanya itu? 6 komoditas atau komoditi, ya, yang dinaskan di dalam dalil, di dalam hadis ini. An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wasy-sya'iru bisy-sya'iri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mithlan bimithlin sawa'an bisawa'in yadan biyadin. Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum bur ditukar dengan gandum bur, gandum syair ditukar dengan gandum syair, kurma ditukar dengan kurma, garam ditukar dengan garam. Itu harus mislan bimislin,
serupa, sama, sawaan bisawain, ya sama juga ini maknanya. Jadi harus sama. Kalau itu ditakar, ya takarannya harus sama. Kalau itu ditimbang, timbangannya harus sama. Ya, ya dan biyadin, dan harus kontan, harus tangan ketemu tangan, tidak boleh ada yang tertunda. Namun apabila ikhtalafat hadhil asnaf, apabila jenis-jenis ini berbeda-beda, maka fabi'u kaifa syi'tum, silahkan kalian berjual belikan sekehendak kalian, idza kana yadan biyadin, dengan catatan harus kontan. Tayyib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, maka di sini harus kita pahami dari hadis ini itu ada, bisa kita apa istilahnya ya, bisa kita rumuskan suatu kaidah. Ini bahasa saya, semoga lebih mudah dipahami. Jadi ada kategori dan ada jenis. Ya, ada kategori dan ada jenis. Sambil kita baca, kalau dalam pembahasan al-mu'allif, beliau membahasakan dengan jenis, dua-duanya jenis. Fa idza bi'a jinsun min hadhihi sittah, apabila dijual belikan, saling ditukar satu jenis dari 6 komoditi ini, bijinsihi, dengan jenis yang sama, kadzahabin bidzahabin, seperti emas dengan emas, au tamrin bitamrin, atau kurma dengan kurma, harumat tafadulu, maka haram apabila ada selisih, ada perbedaan takaran atau timbangan, yang namanya tadi apa? Riba al-fadl. Wa haruman nasa, dan juga haram adanya penundaan. Jadi harus sama dan harus cash kontan. Wala budda minal mumatsalati fil wazni aw fil kail, harus sama dari segi berat atau takaran, bi ghaddin nazari anil jaudati war radaah, tanpa melihat dari sisi bagusnya atau buruknya, kualitas ya. Mau kualitas super premium ditukar dengan kualitas yang rendah, harus sama takaran atau timbangannya, tidak boleh selisih ya. Wala budda minat taqabud minat fil majlis, dan harus kontan di dalam majlis. Nah, perhatikan masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi dalam 6 komoditi ini apa? Emas, perak, gandum, bur, dan gandum syair, kemudian tamr, kurma, kemudian garam. Ya, perhatikan. Ini 6 komoditi yang disebutkan di dalam hadis ini nanti memang bisa dikiaskan dengan yang lain. Tapi kita pahami dulu pokok permasalahan. Dari 6 komoditi ini terbagi menjadi 2 pembahasan. Yang pertama kategori, dan yang kedua jenis. Dari 6 komoditi ini setidaknya ada 3 kategori. Yang pertama kategori alat tukar, dan itu diwakili dengan emas, perak. Dan ini bisa berkembang, rupiah, dolar, real, apalagi ringgit, yen, ya, mata uang itu loh. Itu masuk komoditi, masuk kategori pertama. Apa? Alat tukar. Kategori kedua makanan pokok. Masuk di dalamnya dalam hadis ini gandum bur maupun gandum syair ataupun kurma. Dan ini bisa berkembang dengan makanan pokok sekarang, beras, ya mungkin jagung, sagu, ya, telo itu ubi Pak, bukan makanan pokok ya. Jadi kategori ini harus kita pahami. Masuk makanan pokok, ya berarti ada unsur ribawinya.
Yang ketiga, ya bisa kita katakan ya tambahan makanan pelengkap. Dalam hadis disebutkan apa? Garam, dan mungkin juga bisa kita kiaskan dengan gula. Jelas? Taib. Ada 3 kategori: makanan alat tukar, makanan pokok, dan makanan pelengkap. Nah, sekarang hadis Nabi SAW yang mensyaratkan mithlan bi mithlin, sawaan bi sawain, yadan bi yadin, itu apabila kategori yang sama dan jenis yang sama. Saya ulangi, kategori alat tukar ada beberapa jenis: emas, perak, rupiah, dolar, ringgit, yen, real. Ini namanya apa? Jenis. Dalam satu kategori. Ingat ya, kategori alat tukar ada beberapa jenis. Taib. Disyaratkan harus sama ukuran takaran apabila satu kategori dan satu jenis. Sehingga emas kategorinya apa? Alat tukar. Dengan apa? Dengan emas. Sama kategorinya dan sama apanya? Jenisnya. Maka harus sama. Emas 1 gram tukar dengan emas 1 gram. Tidak boleh ada tambahan sedikit pun. Loh, tapi emas ini baru dan itu lama. Ya boleh, tapi dengan cara lain. Dijual dulu yang lama, lalu hasil penjualannya kita ambil, lalu kita belikan lagi yang baru dengan tambahan beberapa rupiah atau dolar atau yang lain. Tapi kalau langsung, ini berapa mas ini? Ini mas 1 gram harganya 1.500.000 karena bagus. Saya punya emas 1,5 gram, tapi lama. Tuker ya? Ya tidak apa-apa wis. Langsung tuker menukar nggak boleh. Ya. Emas saya 1,5 gram, tapi lama. Terus juga mungkin cacat, tapi timbangannya 1,5 gram, nggak kurang. Ya mungkin patah atau mungkin sudah kusam. Ya, kalau dihargai bisa jadi sama dengan emas 1 gram baru. Perhatikan, kalau dihargai mungkin bisa sama. Emas yang baru 1 gram tapi bagus mungkin bisa bernilai 1,5 juta. Sedangkan emas saya yang 1,5 gram sudah lama, ya mungkin juga dinilai 1,5 juta. Kan sama. Kenapa nggak langsung ditukar saja? Nah, ini masalahnya. Kalau langsung ditukar nanti terjadi riba, namanya ribal fadl, karena ada selisih. Maka Nabi SAW mensyaratkan ya masalan atau mislan bimithlin. Kalau emas sama emas harus ditukar sama, nggak boleh ada selisih. Satu kategori, satu jenis. Perak juga demikian. Perak yang bagus ditukar dengan perak yang kurang bagus. Ya, tapi ada selisih beratnya. Yang bagus 1 gram, yang kurang bagus 1,5 gram. Riba. Kurma premium dengan kurma biasa. Kurma premium berapa? Kurma premiumnya 5 kilo, kurma biasa 10 kilo. Ditukar, riba. Meskipun dari segi harga kurma premium berapa? 1 juta misalkan. Kurma biasa 10 kilo 1 juta. Kurma premium 5 kilo 1 juta. Lalu apa doai? Iya, dari segi harga. Tapi kalau langsung ditukar, riba. Namanya ribal fadl. Jelas? Nah, kemudian Nabi SAW melanjutkan, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ, maka apabila perbedaan kategori itu ada, fabi'u kaifa syi'tum. Afwan, salah ana. Apabila dalam satu kategori berbeda jenis, ingat, apabila dalam satu kategori berbeda jenis, fabi'u kaifa syi'tum, silakan kalian jual beli dengan cara apapun
dengan selisih berapapun idza kana yadan biyadin selama kontan. Saya ralat ya tadi, bukan beda kategori. Satu kategori tapi beda apa? Jenis. Itu yang dimaksud idza ikhtalafat hadhil asnaf. Apabila berbeda jenisnya namun masih dalam satu kategori, maka silakan kalian jual dengan selisih-selisih yang ada asalkan cash kontan. Satu kategori beda jenis, apa? Emas dan perak. Emas 1 keping, peraknya 10 keping. Jelas beda toh? Emas 1 gram, peraknya 10 gram. Jelas beda toh? Beda. Boleh dijual belikan? Boleh. Selama apa? Tunai, kontan cash. Apalagi kategori alat tukar? Uang. Emas 1 biji 1 gram ditukar dengan uang yang nilai 1 juta. Boleh? Boleh. Bedanya 1 dengan 1 juta kan jauh ya. Boleh. Silakan asalkan tunai. Asalkan tunai. Tukar dolar dengan rupiah, rupiah dengan real, real dengan dolar. Beda nilai. Boleh? Boleh asalkan tunai. Kurma dengan beras. Kurma 1 kilo ditukar beras 5 kilo. Boleh enggak? Kurma 1 kilo ditukar beras 5 kilo. Boleh enggak? Boleh. Asalkan tunai. Ya. Gandum 1 kilo ditukar dengan beras 2 kilo. Boleh? Boleh. Asalkan tunai. Garam 1 kilo ditukar dengan gula 1/2 kilo. Boleh? Boleh, asalkan tunai. Nah, maka dari itu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, perbedaan berat, takaran, timbangan, nilai ini diperhitungkan apabila sama kategori dan sama jenis. Emas dan emas harus sama, perak dan perak harus sama, rupiah dan rupiah harus sama, dolar dan dolar harus sama. Adapun kalau kategorinya sama tapi jenisnya berbeda, maka boleh ada selisih, namun tetap syaratnya tunai. Nah, yang terakhir, kalau beda kategori dan beda jenis, maka tidak berlaku persyaratan apapun. Beras dengan rupiah. Berasnya 5 kilo, rupiahnya berapa? 50.000. Oh, jauh kan? 5 kilo dengan 50.000. Boleh ditukar? Boleh. Boleh kredit? Boleh. Tidak ada persyaratan apa? Tunai, karena sudah beda kategori. Ya. Emas dengan kurma. Boleh ditukar? Boleh. Selisih? Ya jelas boleh. Gak mungkin emas 1 kilo ditukar dengan kurma 1 kilo. Ya, siapa yang mau? Ya. Jadi emas 1 gram ditukar dengan kurma berapa kilo? 10 kilo misalnya. 1 gram emas kurang ya. 100 kilo mungkin. 1 gram emas itu berapa? 1 juta ya. 1 juta ya. 1 juta. 1 juta oleh kurma piro, Pak? Dapat kurma misalnya 5 dus. 5 dus. Ya. Emasnya 1 gram, kurmanya 5 dus, masing-masing dus 5 kiloan misalkan. Boleh, boleh. Bayar sekarang boleh, bayar nanti boleh, karena sudah beda kategori. 6. Nah, dari sini masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka riba terbatas pada 6 komoditi tadi yang disebutkan dalam hadis, yang bisa kita kerucutkan menjadi 3 kategori. Alat tukar, makanan pokok, dan makanan tambahan. Masuk isya?
Nah, jadi selain ini maka tidak terkena riba. Riba apa? Fadl. Riba fadl. Mobil dengan mobil. Nah, sama-sama Avanza ditukar. Boleh, mau Avanzanya yang itu lebih baru, yang ini lebih lama, mau ditambahi sekian, mau ada tukar tambah sekian, enggak ada masalah. Karena Avanza atau mobil itu bukan komoditi riba. Yang riba uangnya. Tapi kan ini tidak ditukar dengan sesama jenis atau sesama kategori. Ya, uang dengan emas baru, ini kena nih. Harus apa? Tunai. Uang dengan perak, nah ini juga harus tunai. Ya. Tapi kalau uang dengan beda kategori tidak ada aturan. Taib adzan dulu mungkin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita lanjutkan. Jadi hadis yang pertama tentang penyebutan 6 komoditi riba yang kita bagi menjadi 3 kategori, dan masing-masing kategori ada beberapa jenis, dan jenis-jenis dalam satu kategori tersebut bisa berkembang seiring dengan berkembangnya zaman. Maka emas, perak, ya, ini satu kategori. Demikian pula dengan rupiah, dolar, mata uang lain. Kemudian juga gandum bur, gandum syair, kemudian kurma. Ini satu kategori yang juga bisa dikiaskan dengan makanan pokok sekarang seperti beras dan mungkin juga jagung dan semisalnya. Garam pun juga demikian, bisa kita kiaskan pula dengan gula. Taib. Kemudian hadis berikutnya, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tabi'u adh-dhahaba bidh-dhahabi illa mithlan bimithlin. Janganlah kalian saling menukar emas dengan emas kecuali sama. Wala tushiffu ba'daha ala ba'din. Jangan kalian lebihkan sebagiannya dengan yang lain. Ya, baik dari segi timbangannya. Wala tabi'ul wariqa bil wariqi illa mithlan bimithlin. Jangan kalian tukar menukar perak kecuali dengan yang semisal. Wala tushiffu ba'daha ala ba'din. Jangan kalian lebihkan sebagiannya atas yang lain. Wala tabi'u minha ghaiban binajizin. Dan juga kalian jangan jual beli atau tukar menukar yaitu barang yang gaib dengan barang yang telah siap. Ya. Jadi sama dan tunai. Sama tapi tidak tunai tidak boleh. Emas ditukar dengan emas, tapi emas yang akan ditukar itu nanti. Jadi emas yang diberikan sekarang, ya saya jual emas, mana emasmu? Ya ini emas saya ambil. Nanti ya emasnya yang mau saya beli ke kamu nanti sore atau nanti malam atau besok. Nah, ini tidak kontan, nggak boleh. Ya, demikian pula dengan apa? Rupiah dengan rupiah, 100.000 dengan 100.000 boleh ditukar karena sama, tapi juga harus apa? Kontan. Ya, kecuali utang niatnya. Saya pinjam 100.000 dong, nanti saya bayar nanti malam atau besok. Ah ini jelas niatnya utang. Tapi kalau saya mau tukar-tukaran 100.000 sama antum gitu. Saya punya 100.000 baru nih. Ya 10 ribuan 10 atau 1000-an 100. Ya enggak, saya tukar. Mana uangnya 100.000? Ini 100.000 satu lembar. Nanti 100.000 dalam pecahan 1000-an saya antar ke rumah. Nah, ini enggak boleh. Ya. Karena tukar menukar meskipun sama nilainya harus kontan. Taib. Hadis berikutnya wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala.
Dan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zahabu biz-zahabi riban illa ha'an bi wahaan." Emas ditukar dengan emas itu riba kalau tunai, ya, ini dan ini. Wal burru bil burri riban illa ha'an wa ha'an. Gandum bur dengan gandum bur itu adalah riba kecuali apabila dijual ditukar dengan tunai. Wasyairu bisyai'iri riban illa ha'an wa ha'an. Ya, watamru bitamri riban illa ha'an wa ha'an. Sama. Ya, gandum syair dan gandum syair, kurma dengan kurma itu bisa menjadi riba kecuali saling tukar menukar dengan kontan. Hadis berikutnya, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ia berkata, kunna nurzaqu tamral jam'i ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa al-khalat minat tamr. Kami mendapatkan rizki berupa tamar jamak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu tamar yang bercampur. Fakunna nabi'u sa'aini bisa', maka kami tukar satu kurma yang baik dengan dua kurma campuran tadi. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sa'ai tamrin bisa'in wala sa'ai hintatin bisa'in wala dirhama bidirhamain. Ya, tidak boleh dua sa', yaitu satu takaran tamar ditukar dengan satu sa' tamar. Ya, dua takaran kurma tidak boleh ditukar dengan satu takaran kurma. Demikian adalah gandum, dua takaran sa' gandum ditukar dengan satu sa' gandum tidak boleh. Dua keping dirham ditukar dengan satu keping dirham tidak boleh. Ya. Wa idza bi'a jinsun min hadhihi sittah bi ghairi jinsihi kadzahabin wa fiddah. Namun apabila dari 6 jenis ini ditukar dengan berbeda jenis seperti emas dan perak, namun ingat dalam satu kategori, ya, emas dan perak atau gandum bur dengan gandum syair, jazat tafadul, maka boleh adanya selisih. Emasnya 1, peraknya 10, ya, rupiahnya 4.000, realnya 1 dolar 15.000 rupiah. Nah, ini kan apa? Tafadul, ada selisih nilai, ya, maka tidak mengapa, bisyarat an yakuna taqabudu fil majlis, dengan syarat harus tunai di dalam satu majelis. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Ubadah as-Sabiq, fa idza ikhtalafat hadhil asya fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Kalau berbeda jenis, maka kalian boleh saling jual beli, saling tukar menukar, ya, dengan adanya selisih yang ada, asalkan tunai, idza kana yadan biyadin. Wallahu taala alam shawab. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih ada beberapa hadis dan pembahasan berikutnya, insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Sebelum kita akhiri dari sini, mungkin ada yang mau disampaikan, tafadhol, silahkan. Ya. Rahimahullah. Kok bisa beda gitu? Taib. Maka yang pertama, pertanyaannya, ya, tadi saya membaca menyebut nama beliau lalu saya mendoakan hafizahullah. Sedangkan dijumpai di dalam kitab yang lain disebut nama beliau dengan doa rahimahullah. Kok bisa beda? Maka yang pertama, memang secara asal umumnya hafizahullah itu disematkan untuk seseorang yang masih hidup, semoga Allah menjaganya.
Kalau rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Biasanya memang ditujukan kepada orang yang sudah meninggal. Kalau masih hidup semoga dijaga, kalau sudah meninggal semoga dirahmati. 6. Tetapi tidak sepenuhnya salah ketika ada orang atau ulama yang masih hidup lalu kita doakan dengan rahimahullah. Ya. Dari sini maka ketika kita mendoakan seseorang yang masih hidup dengan rahimahullah itu tidak salah. Nah, kenapa saya membacanya hafizahullah? Maka yang saya pahami beliau masih hidup. Jadi Syekh Abdul Azim Al-Badawi setahu saya masih hidup. Makanya saya mendoakan dengan hafizahullah. Semoga Allah menjaganya. Adapun yang dijumpai di kitab lain dengan rahimahullah, maka bisa jadi memang ya ingin mendoakan supaya Syekh Abdul Azim Al-Badawi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak salah kalau orang yang masih hidup didoakan dengan rahimahullah, meskipun umumnya itu untuk yang sudah meninggal dunia. Atau mungkin juga ada kemungkinan yang menulis menyangka mungkin Syekh Abdul Azim Al-Badawi sudah meninggal dunia sehingga didoakan rahimahullah, ya. Adapun saya mendoakan hafizahullah karena setahu saya beliau sudah meninggal dunia. Beliau masih apa? Hidup. Setahu saya beliau masih hidup, hafizahullah taala. Tayyib, ada lagi yang sampaikan? Ya, itu dulu. Ya, monggo. Sekarang tetap riba. Tayyib. Ya. Dulu ada logam yang mirip emas, 100 rupiah, 500 rupiah, bahkan ada 50 rupiah. Nah, sekarang atau mungkin dalam waktu tertentu ke depan akan menjadi barang langka. Nah, bolehkah rupiah yang sudah menjadi barang langka tadi itu dibeli, ditukar dengan rupiah sekarang? Misalnya berapa? 100.000. Karena 100 rupiah emas itu sudah langka, maka dia banyak dicari kolektor dan orang mematok harga sekian dan sekian. Maka apakah ini tetap riba? Maka masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, patokannya kalau sesuatu itu sudah menjadi barang langka yang tidak dinilai dari nilai, ini ya uang segini nih kalau menurut ya zaman sekarang gak payu misalkan ya, mau dibeli untuk apa ya nggak payu, nggak laku. Ini lakunya kolektor gitu ya. Jadi uang 50 ripis atau dulu bahkan 25 ya, satu pun ada kan dulu ya, 1 sen gitu ya. Sekarang ya nggak laku kalau diperjualbelikan, berarti dia sudah tidak berfungsi lagi sebagai alat tukar. Lah fungsinya apa? Ya tergantung, kalau pasar menjadikan dia sebagai barang koleksi sehingga valuenya bisa bertambah, maka tidak menjadi riba. Sekarang dia sudah bukan alat tukar. Dia dijual karena antiknya, karena bahannya, karena kunonya. Maka enggak, hitungannya sudah enggak ada hitungan lagi. Tergantung mau ditawar berapa, mau dijual berapa. Artinya nilai yang menyekat 1 sen ini sudah enggak dianggap. Nilai yang menekat 25 rupiah sudah enggak dianggap. Mau dibelanjakan di mana-mana ya enggak laku. Nggak laku atas nama 25, tapi bisa laku karena nilai koleksi yang tinggi. Ya, lu sampean punya 25, kene tak tuku nih 100.000, 1 juta. Ya, wallahu a'lam bishawab. Yang saya pahami seperti itu. Jadi kalau sudah tidak berfungsi lagi nilainya untuk jual beli dan kemudian berganti dengan
nilai antik dan kunonya, maka tidak mengapa. Mungkin seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Nggih, monggo. Ya. Hmm. 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 Wallahu alam, itu bisa apa namanya, disesuaikan ya ngutang. Jadi saya pinjem. Jadi Allah alam, jadi tukar menukar itu mungkin bisa dibatalkan. Artinya begini, saya tukar misalnya 100.000 gitu ya. Berapa? Saya butuh 10.000-an. Ini saya 100.000-nya. Nggak punya, saya cuma 80.000 gitu ya. Maka mending ya udah saya pinjam dulu 80.000, nanti saya balikkan. Daripada kita terkesan nuker 100.000 dengan 80.000 di awal dan 20.000 di belakangan. Paham ya? Paham? Jadi ada orang beli, ya, bayar pakai uang 100.000. Berapa harga barang? Harga barang itu misal 80.000. Dia ngasih uang 100.000, kita nyusui berapa? 20.000. Waduh, kalau dia kecil lah, gitu. Nggak ada. Saya tak tukar dulu. Jual 100.000. Piro? Ya sekarang pokoknya ono puluhane. Dihitung, ono 80 kurang 20. Ya tak selangi sih. Bener gitu. Jangan 100.000 diberi, 80.000 diambil, lalu dia apa? Ngutang 20.000. Itu mungkin niatnya sih akhirnya ngutang 20.000 kan, tapi masalahnya khawatir terkesan ini tukar menukar yang ada tundanya. Jadi lebih baik ya saya tak pinjam dulu, atau sekalian nyelang 20.000 tak kayak susu, selesai. Ya kan? Kita bawa uang 100.000 ya, kemudian kita mau tuker nggak ada. Ono piro? Ono 80. Ya wis tak selang 20.000 nih kayak nyusui. 100.000 tetap di kita. 100.000 kita ambil, karena itu pembayaran dari orang, kita kasih susu 20.000 cepat. Kita cuma punya utang 20.000, itu lebih baik daripada kita serahkan uang ini lalu ada tukar menukar yang tertunda. Mungkin begitu ya. Wallahu alam. Ada lagi yang soalnya? Ya. Ya. Kalau dendanya dalam asuransi yang saya pahami ya riba nasiah. Ya. Namun masalah asuransi bukan hanya dari situ saja, tapi dari segi horornya itu lebih kuat. Yang kita setor berapa, lalu apa yang kita dapatkan? Ini tidak ada ketidakjelasan. Ada ketidakjelasan. Bisa kita untung kalau kita kena musibah. Loh kok musibah untung? Iya, oleh ganti. Rumah kebakaran diasuransikan, misalkan rumah kita nilainya mungkin cuma 100-200 juta, tapi diasuransikan dapat ganti lebih besar karena musibah kita apa? Untung. Tapi kalau nggak kena musibah, kita setor tiap bulan nggak dapat apa-apa. Nah, jadi kan horor. Adapun telat bayar asuransi kena penalti, ya ini riba nasiah tadi. Ya, tapi unsur dari asuransi itu bukan hanya ribanya saja, tapi lebih ke horornya, itu yang lebih bahaya. Allahu alam. Oke. Kalau memang tidak bisa tertolong dalam artian itu darurat seperti makan bangkai, ya apapun boleh. Sesuatu yang haram apabila dalam kondisi darurat maka diperbolehkan sesuai dengan kadarnya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi pertimbangan darurat kan harus jelas.
Kalau dia nggak ngambil itu, dia tidak akan tertolong menurut prediksi yang ada. Maka wallahu alam, dia ngambil itu seperti dia makan bangkai ketika kelaparan dan khawatir mati. Ya, mungkin seperti itu. Wallahu alam shawab. Oke. Riba nasi'ah. Iya. Nggak boleh. Karena 500 rupiah itu masih berlaku ya. Masih berlaku kan, untuk polisi cepek masih lumayan kan. Tukang parkir nggak mau sekarang. Untuk polisi cepek itu yang di persimpangan itu kan masih bisa kasih 500, nerima dia. Kalau 100 dia marah dia. Itu loh 100 gua. 500 masih disai. Nah, ini ya 500 rupiah itu masih berfungsi untuk alat tukar, ya kan? Maka kalau kita kasih 100.000, lalu dia menyerahkan 100.000 dalam bentuk kepingan 500 sejumlah 200, ya kan? 200 kan? 200 keping kan? Nah, maka riba. Jangankan 200 keping, tak cecil sih ya, sehari sekian keping. Kok nek aku salah meneh tak. Nah, itu sama saja riba. Baiknya gimana? Ada barang, ada uang. Ada komplit, ada pembayaran. Atau ada beberapa, aku sik duwe 50.000 ya, 50.000 sik. Kok nek ana 50.000 meneh tak ganti. Aku sik ana 20.000, ya 20.000 sik. Aku sik ana 49.500. Ya wis iki. Gitu ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Kalau misal tukar emasnya itu kadarnya yang berbeda. Allah. 24 dan 22. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau beda mungkin bisa dikonversikan. 24 karat sama dengan berapa 22 karat. Misalkan 24 karat 1 gram senilai dengan 1, sekian gram 22 karat. Ya, Allahu alam, mungkin bisa dikonversikan. Ya, ini mungkin mirip dengan emas dan perak karena kan beda. Emas 24 karat dengan emas 22 karat harusnya beda kan ya? Hah? Harusnya beda kan? Ya, anggap itu emas lain lah, emas model lain. Jadi harusnya wallahu alam tidak mengapa ada perbedaan. Jadi emas 22 karat 1,1 gram ditukar dengan emas 24 karat 1 gram. Ya, semoga tidak mengapa. Ya, dianggap beda jenis, ya, beda jenis emas. Wallahu alam. Ya. Baik, mungkin kita cukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.